dilakukan proteksi yang luar biasa. Iya, memang menjadi public figure itu bukan suatu hal yang mudah ya, begitu. Ada saya ditanggung HOT. Ada saya ditanggung HOT. Kehidupan dua sejoli, Syifa Haju dan El Rumi yang baru saja telah resmi menjadi pasangan suami istri tidak pernah luput dari sorotan. Dan salah satu yang menuai banyak perhatian ialah gaya berbusana Syifa yang seksi, minim, dan terbuka pada rangkaian acara pernikahannya di Bali. Alih-alih mendapat pujian, Syifa justru panen hujatan. Berbagai komentar miring menghiasi beranda media sosial. Ada yang menyebutnya sebagai OKB, alias orang kaya baru. Ada pula yang menudingnya lupa daratan. Lantaran sangat berbeda penampilannya saat masih lajang dengan Syifa yang sudah sah menjadi istri. Dan salah satu yang paling menarik perhatian publik hingga menuai komentar beragam ialah ucapan Syifa yang mengatakan dosa ditanggung suami. Pernyataan Syifa yang menyebut dosa ditanggung suami membuat netizen geleng-geleng. Berbagai cibirian pun dialamatkan pada Syifa yang dianggap sudah keterlaluan. Berarti dia sedang gali neraka buat suaminya. Segannya Syifa berpikir jika baju terbuka yang dosa suami, pasti dia menyayangi suami dan tidak akan melakukannya. Syifa seperti tidak punya valu yang teguh. Dulu pakaiannya sopan lebih adem lihatnya, pas sama El mulai bajunya seksi. Semoga Syifa segera hijrah dan bisa menutup sempurna kayak ibunya. Begitulah netizen mengomentari pernyataan Syifa dan busana yang dikenakannya pada saat rangkaian acara pernikahannya di Bali belum lama ini. Ada saya ditanggung HOT. Ada saya ditanggung HOT. Ya saya sih selalu ngasih pengertian ya bahwa netizen itu kan macam-macam ya. Ada yang punya adab, ada yang nggak punya adab ya. Ada yang kelas pendidikannya baik, ada yang kelas pendidikannya jelek. Jadi harus dimaklumi kalau ada netizen yang memang pendidikannya rendah, adabnya kurang gitu. Atau jahat ya, karena ada yang jahat banget gitu. Ada yang jahat banget ya harus dimaklumi. Karena ya masyarakat ya memang seperti itu. Banyak netizen yang mencibir busana terbuka Syifa yang menarik perhatian banyak pihak. Meski ada yang mendukung dengan memakluminya, namun tidak sedikit yang menyayangkannya. Ada anggapan Syifa telah berubah hanya dalam hitungan hari setelah menyandang status istri. Tentu saja penampilannya sangat berbeda pada saat masih sendiri. Menanggapi banyaknya komentar miring di media sosial yang mengomentari busana Syifa Haju pada saat acara intimate wedding yang digelar di Bali, apa kata pakar psikolog Auli Grashinta? Akankah ini dapat mempengaruhi psikologi Syifa di kemudian hari? Iya, memang menjadi public figure itu bukan suatu hal yang mudah ya, begitu. Ada memang sebagian orang yang cukup matang untuk bisa menghadapi hal-hal yang terkait dengan publikasinya, gitu, publikasi dirinya. Tetapi ada juga orang, tidak sedikit juga orang yang tidak cukup matang untuk menghadapi publikasi yang dari dirinya, begitu ya. Artinya namanya juga public figure ya, maka seluruh sorotan akan ada pada dirinya gitu. Nah, karena itu memang ada ya artis-artis yang secara umum tetap bisa bertahan dengan jangka waktu yang panjang ya, menerima segala pro dan kontra begitu ya. Tapi tidak sedikit juga artis yang kemudian tidak sanggup, kemudian lari ke hal-hal yang sifatnya negatif, bahkan kemudian mengundurkan diri dari
hiruk pikuknya dunia keartisan ini. Itu rasanya sudah menjadi konsekuensi ya dari seorang public figure gitu, bahwa dalam setiap apapun yang dilakukan itu pasti ada pro dan kontra gitu ya. Apakah ini akan membawa dampak psikologis? Ya pasti begitu ya, pasti siapapun ketika dibicarakan seperti itu, positif atau negatif pasti akan membawa dampak psikologis. Namun ya, orang-orang dengan kematangan emosional yang baik ya, dia bisa menyaring apa sih yang sebenarnya perlu dimasukkan ke dalam pikiran dan hatinya dan apa yang tidak. Nah, ini yang sangat penting untuk bisa dilakukan, dan itu memang perlu proses ya begitu. Kalau mungkin artis-artis ini kita lihat mungkin masih mudah terbawa pengaruh ya, mungkin saja bisa lebih mudah terbawa pengaruh. Tetapi tidak sedikit juga artis-artis muda yang tidak terlalu banyak membawa hal ini ke perasaan, dan dia tetap maju dengan apa yang dia lakukan begitu. Apakah saya terlalu seksi misalnya ya? Kalau lingkungan sekitar yang mengatakan iya ya mungkin itu akan berpengaruh begitu. Tapi kalau yang bilang netizen dan sebagainya mungkin tidak akan terlalu banyak pengaruhnya begitu, karena lingkungan terdekat itu sebenarnya yang paling punya pengaruh terhadap diri seseorang. Yang paling penting adalah bagaimana keluarga bersama-sama ya dengan pasangan baru ini kemudian melihat apa sisi positifnya dan apa sisi negatifnya. Jika memang itu dirasa mungkin terlalu atau banyak negatifnya, ya diperbaiki ke depannya begitu. Jika ini dirasa sudah pas, ya sudah diabaikan saja begitu. Usai mendapat sorotan tajam, Syifa Haju mulai dibanding-banding dengan Alyssa Daguis yang saat ini sedang menanti lahirnya sang buah hati. Dua menantu Maya Estianty itu dituding mempunyai sifat yang jauh berbeda. Jika Alyssa dianggap lebih elegan, Syifa sebaliknya vulgar. Terkait Alyssa saat ini sedang menunggu kelahirannya anak pertamanya, semenjak dikabarkan sudah mengalami kontraksi dari tanggal 28 hingga sampai hari ini, istri Al-Ghazali itu belum juga melahirkan. Namun yang membuat netizen gemas ialah cara Alyssa menikmatinya. Melalui media sosialnya, model dan pemeran film itu membagikan kebersamaannya dengan Al menikmati jelang persalinannya. Banyak netizen yang ikut mendoakan, tidak terkecuali Maya Estianty yang turut menyemangati menantunya itu. Menikmati momen tenang terakhir di rumah bareng suami, melewati setiap kontraksi. Tulis Alyssa yang disambut komen sang mertua Maya Estianty dengan kalimat iringan doa. Waktu Allah, waktu terbaik. Kita sabar menunggu sayangku. Masa istri kayak mau? Ya, aku juga sebenarnya support normal sih. Karena emang manusia diciptakan kan untuk melahirkan normal. Kalau saya saran yang hanya emergency. Jadi kalau aku ya kalau bisa saya normal, jadi biar kamu bisa ngerasain apa ya sebagai ibu lah. Tapi bisa dipastikan normal ya? Normal. Karena Alyssa nggak mau sesar. Hari ini persiapan mau punya. Saya sih maunya sesar ya. Bukan istri ya. Ya kan Al kan sudah ngelihat ayahnya menjadi seorang ayah seperti apa, kan dia bisa menjadi seperti saya. Ya pastinya ya tidak waktu seperti saya waktu pertama kali punya anak cowok ya. Ini kan waktu seperti saya punya Safia. Banyak netizen yang kesal hingga kata-kata kasar terlontar saat mengomentari penampilan Syifa Haju yang mengenakan pakaian seksi pada saat acara intimate wedding di Bali. Disesalkannya banyak kalangan, sebab tidak sedikit yang beranggapan akan berdampak buruk bagi Syifa jika ia tidak dapat mengelola mentalnya. Menanggapi fenomena media sosial di mana netizen gemar menghakimi orang yang dianggap tidak sehaluan baik dari penampilan maupun ucapan, apa kata pakar psikolog? Memang itulah dampak dari media sosial ya, di mana tadi saya sampaikan bisa terjadi interaksi gitu. Selama ini atau sebelum-sebelumnya tidak ada interaksi antara artis atau public figure dengan
orang lain, orang umum gitu ya, orang-orang biasa gitu. Nah, saat ini media sosial itu kan memberi kesempatan untuk berinteraksi. Apakah itu interaksi langsung ya, dan memberikan message, menyampaikan komen begitu ya, memberikan direct message dan sebagainya. Itu kan mungkin gitu ya. Itu kan sangat sangat mungkin ada medianya. Secara umum literasi digital dari netizen kita itu memang belum cukup baik begitu ya, tidak memikirkan terlalu mendalam apa yang dia tulis, ya mau nulis ya nulis aja gitu, sehingga ya sangat penting bagi public figure untuk kemudian juga menseleksi gitu ya, apa yang sebenarnya perlu dimasukkan hati gitu ya, apa yang sebenarnya perlu dipikirkan lebih lanjut, apa yang merupakan feedback positif. Feedback positif itu belum tentu baik ya, tapi konstruktif bagi dirinya, dan apa yang tidak, apa yang mana yang lebih kepada kebisingan-kebisingan ya, kepada kritik-kritik yang tidak ada dasar dan sebagainya. Itu yang perlu dimiliki oleh public figure, tahu mana yang harus ditanggapi dan yang tidak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.